Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Ada Devi, Revina, Agustin, Reina, dan yang terakhir ada Tabita. Sebagai tugas dalam pengimplementasian sistem informasi akuntansi, kita mengambil data dari PT Amarta yang merupakan perusahaan di bidang simpan pinjam. PT Amarta Mikro Fintech berdiri sejak tahun 2010 sebagai microfinance yang mempunyai misi menghubungkan pelaku usaha mikro dengan pemodal secara online. Awal pendiriannya disebabkan karena banyak pengusaha mikro yang sulit mendapatkan modal usaha akibat keterlambatan jaminan, fluktuasi pendapatan, dan ketiadaan sejarah kredit. Dari mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini tujuan kami ke sini yaitu ingin mengetahui sistem implementasi sistem informasi akuntansi di PT Amarta Mikro Fintech. Sendiri itu kita kan PT Amarta Mikro Fintech, jadi semua yang berkaitan dengan perekrutan mitra semuanya itu melalui aplikasi, melalui sistem. Jadi semua yang berkaitan dengan Amarta itu semua menggunakan sistem. Dan di Amarta sendiri itu terdiri dari 5 poin atau 5 cabang di Banyuwangi. Terdiri dari Kalipuro. Di sini nih yang sampean tempati sekarang ini di poin Kalipuro. Terus ada lagi poin Kabat, ada poin Genteng, ada poin Celuring, dan ada poin Bangurjo. Terus untuk pusatnya itu ada di Jakarta. Jadi transaksinya itu apa aja? Kayak apa? Ini perusahaan ini bekerja bidangnya itu kayak gimana? Jadi kita itu meminjami mitra-mitra. Jadi sistemnya berkelompok, pinjaman berkelompok. Jadi minimal untuk satu kelompoknya itu supaya bisa diproses untuk pencairannya itu minimal ada 10 orang. Dan untuk plafon awalnya itu 3 juta. Kalau sudah siklus lanjutan nanti bisa naik kisaran 1 juta atau lebih. Menyesuaikan dengan usaha. Lebih ke jasa ya berarti? Iya, kalau kita lebih ke jasa keuangan sih. Karena kita memberikan pinjaman modal untuk ibu-ibu yang digunakan untuk usaha. Struktur organisasinya itu di kita itu pertama ada tim lapangan, yaitu tim lapangan itu namanya business partner. Business partner itu mencakup semua pekerjaan yang ada di lapangan, seperti perekrutan mitra baru, seperti sosialisasi, seperti survei untuk mendapatkan mitra baru, sampai pencairan, bahkan sampai untuk penagihan. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada supervisor. Supervisor itu dia itu mengerjakan semua administrasi yang ada di kantor. Jadi untuk semua administrasi yang ada di kantor itu yang mengerjakan adalah supervisor. Terus yang selanjutnya itu ada business manager. Jadi business manager itu tugasnya untuk yang di lapangan dia hanya memverifikasi saja apakah data yang diinput oleh teman-teman yang di lapangan itu sesuai apa tidak. Selebihnya itu untuk pemberkasan di kantor, pengecekan berkas-berkas yang sudah pencairan. Seperti itu. Jadi untuk penginputan datanya di sini mulai bisnis partner dan bisnis manager itu memiliki aplikasi masing-masing. Jadi mulai dari proses di lapangan, mulai dari survei sampai pencairan itu nanti akan diinput oleh teman-teman bisnis partner dan akan di-ACC oleh sistemnya bisnis manager. Untuk kendala sih kita kalau misalkan ada kesalahan input data dari bisnis manager ke bisnis, kalau dari bisnis partner ke bisnis manager itu biasanya kita reject. Nanti kita ada menu resurvey untuk memperbaiki inputan data yang sebelumnya itu salah. Nanti akan disampaikan lagi ke aplikasinya bisnis manager. Kalau untuk kendala aplikasinya sendiri sih kita biasanya kendalanya hanya pada saat upgrade. Di kita kan ada upgrade. Nanti saat ini versinya itu 1,8, nanti akan ada upgrade lagi 1,9.
seperti itu. Kendalanya hanya seperti itu sih, karena nanti kalau misalkan pada saat upgrade itu aplikasi semua dihilangkan. Jadi nanti tergantung kita sih antisipasinya seperti apa. Kalau untuk kendalanya sih itu. Kalau untuk kegiatannya hari Senin sampai hari Kamis itu kita full di lapang. Jadi setiap hari itu kita ada proses survei, kita ada proses perekrutan mitra, ada proses penagihan. Jadi semua dilakukan sama tim lapang. Gitu. Dan hari Senin sampai hari Kamis pun itu kegiatannya di lapang. Kalau untuk hari Jumat itu biasanya kita hanya pemberkasan saja, memperbaiki berkas-berkas yang kurang lengkap. Nah, jadi ini sistem yang dipakai pada PT Amarta Micro Fintech untuk manajer. Yang pertama itu masukkan kata sandi. Nah, setelah masuk kita melihat menu-menu yang ada di dalamnya seperti ini. Nah, yang pertama
itu ada agen. Nah, agen ini dimana fungsinya yaitu melihat data karyawan. Bisa kita lihat di sini, kita bisa memilih areanya, misal di Banyuwangi. Kita pilih Banyuwangi untuk cabang Kalipuro. Kita cari. Ini adalah data-data karyawan untuk cabang di Kalipuro. Selanjutnya itu ada prospek Bureau New. Nah, di mana di sini ada dua, yaitu New Survey dan Waiting for Verification. New Survey itu digunakan untuk mengecek kebenaran data dari nasabah. Dan untuk Waiting for Verification itu data yang harus diverifikasi oleh manajer. Nah, bisa kita lihat di sini New Survey-nya. Ini adalah nama-nama nasabah yang ada di Kalipuro. Selanjutnya ada branch. Nah, branch ini tujuannya yaitu melihat data manajer atau branch cabang-cabang yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya ada menu grup. Nah, di menu grup ini bisa menambah nama-nama kelompok dan nasabah-nasabah baru. Selanjutnya itu ada selanjutnya ada loan. Nah, loan ini digunakan untuk mengecek data per nasabah yang aktif atau yang tidak aktif. Nah, selanjutnya yaitu ada disbursement. Nah, di mana di sini itu untuk mengupdate data dan nominal pencairan per tanggal. Selanjutnya ada cashless repayment, di mana ini untuk mengecek transaksi pembayaran nasabah per kelompok yang sudah disetor ke pusat perusahaan. Selanjutnya itu ada closing, di mana semua transaksi pembayaran dan pencairannya itu setiap hari ada di closing. Selanjutnya untuk my profile ini adalah data profil di poin atau di cabang ini. Terus ada Avara. Nah, Avara ini yaitu di mana di dalamnya itu ada nasabah yang top up pada angsuran ke-20. Selanjutnya ada DB High Rise, itu memuat data nasabah yang menunggak lebih dari 12 kali angsuran. Nah, itu tadi adalah menu-menu yang dipakai manajer untuk meng-ACC dari nasabah-nasabah, dan ini sudah diteliti oleh karyawan lapangan. Kelebihan dari sistem ini, yang pertama, aplikasi ini dapat mempermudah karyawan dalam penginputan data nasabah baru. Yang kedua, mempermudah pencarian nama berdasarkan kelompoknya. Yang ketiga, sistem ini memiliki pengamanan yang cukup baik. Yang keempat, dalam backup data juga sangat baik. Dan yang kelima, untuk masuk ke menu harus memiliki ID dan username karyawan PT Amarta, sehingga keamanan lebih terjaga. Kekurangan dari sistem ini, yang pertama, pada saat update sistem, aplikasi tidak bisa digunakan, sehingga tidak ada dan tidak bisa mengoperasikan fitur-fitur dan memasukkan data nasabah. Yang kedua, kecepatan aplikasi tergantung dengan sinyal HP masing-masing. Yang ketiga, hanya bisa dipakai pada HP Android. Dan yang keempat, sistem khusus karyawan lapang tidak bisa menggunakan atau digunakan di laptop.